Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan Guru S1 Sekaton yang berbahagia, pada hari ini kita kedatangan Ibu Iska Latifah ya, MPD dan Ibu Yulia Mirjanici SPT dari SMA Negeri 4 Lubulingga. Selamat datang Ibu Ika dan Ibu Yulia yang tujuan datang ke S1 Sekaton ini pertama-tama ingin berbagi praktik. Alhamdulillah bisa disampaikan Bu Ika dan Bu Yulia bahwa S1 Sekaton ini adalah sekolah penggerak yang sudah melaksanakan 3 tahun ini. Berarti alhamdulillah pada tahun pelajaran nanti yang tertentu tugas 3 tahun kontrak kelas 1 sampai kelas 6 sudah dilaksanakan. Walaupun hasilnya ya kalau disebut memuaskan itu belum. Tapi yang jelas kami memang ditunjuk dari Kemendikbudristek untuk melaksanakan program sekolah penggerak tersebut. Jadi di Lubulingga memang ada 2, S1 Sekaton dengan S1 Tegalrejo. Nah, alhamdulillah pada siang menjelang siang ini Ibu Ika dan Ibu Yulia ingin menyampaikan materi di dalam kompel kita. Jadi Ibu Ika dan Ibu Yulia bahwa S1 Sekaton ini sudah ya, dan memang diharuskan punya kompel. Namanya kompel Kemangi ya. Kemangi ya Bu, ya, ya. Kemangi, kata apa itu ya? Kelompok maju menginspirasi. Kelompok maju menginspirasi. Kalau dulu kadang-kadang masih tersebut yang dulu. Koma. Pengennya koma itu kelompok apa? Kelompok maju bersama, tapi penggunaan koma itu disalahartikan. Berarti kalau koma itu nggak bangkit-bangkit lagi. Enggak sebenarnya. Oleh sebab itu bagaimana caranya dia di kapan mereka masa aja diganti dari Kemangi gitu. Itu singkat kata selama datang di S1 Sekaton. Dan inilah keadaan guru-guru kita. Guru kita ini ada berapa orang kalau dibandingkan dengan SMP SMA jelas banyak. Nah kemudian ada satu lagi Bu, Pawah. Jadi dimaklumi oleh Pawah itu terlalu sibuk oleh urusan-urusan yang Pak Firly tadi sampaikan, punya anak besar ya. Jadi kadang-kadang lihat di rumah dan sebagainya, tapi dimaklumi. Nah mudah-mudahan dengan berbagi praktik ini alhamdulillah menambah ilmu wawasan bagi sekolah kita, sehingga nanti materi-materi yang disampaikan tolong perhatikan, kemudian bisa disalurkan ke anak-anak kita dalam pelajaran P5 yang masalah kalau ini kewirausahaan ya, kalau untuk P5 untuk praktik-praktik ini. Nah ini Bu Ingrid ini salah satu ini Mbak Yuli ini motornya sekolah penggerak kita. Jadi dia termasuk guru pembelajaran di situ. Bu Ingrid pernah menyampaikan ke anak kelas 4 waktu itu membatik juga, tapi batik ikat yang itu ikat itu sama batik apa itu? Batik jumput. Nah mudah-mudahan dengan disampaikan nanti Ibu Ika dan Bu Yulia nambah lagi. Ini batik apa sih? Iya Pak. Yuk kita perhatikan nanti di ujung acara mungkin nanti ada file yang tanda kutip bisa kami kolaborasi atau kami contoh. Yang pertama, kedua, dalam kesempatan ini juga kami minta maaf seandainya dalam penyediaan tempat lain sebagainya kurang berkenan dan kurang pas bagi Bu Ika dan Bu Yulia. Kemudian karena waktu sudah berada siang, kemudian sampai saya dan tolong dulu nanti kita memperhatikan ilmu ini supaya kita bisa serap, kita sampaikan kepada anak. Kemudian, ya Pak penjaluk Pan, bener Pan, dipotong. Dokumen kono beda dokumen kene. Ma Bu Ika sama Bu Yuli kalau setiap kegiatan seperti ini semuanya ada dokumentasi. Iya benar Pak, iya diperlukan. Ya itu ya. Kita nggak ada dokumen dulu.
Gimana ya? Iya, benar. Tapi ini untuk koleksi Ya. kita menuju kalau aktivitas ini. Ya, bahwa benar kita mengadakan kegiatan. Ya, benar Pak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti di ujung juga nanti Bu Ika sama Bu Lia kita foto bersama, tapi setelah nanti saja. Gitu. Ya, walaupun pupur ibu-ibu sudah ada lunturan nggak apa ya, yang penting di foto masih kelihatan lagi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ika dan Ibu Juli saya serahkan materi atau penyampaian langsung mau bisa dimulai. Terima kasih Pak Pri. Kesempatan pertama saya dulu Ika ya, nggak apa-apa ya. Nanti Bu Ika ke bagian yang implementasi. Kalau saya teori aja. Jadi kalau misal saya implementasi juga praktek nanti kelamaan waktunya karena kita sama-sama masih punya tugas yang lain Bapak Ibu ya. Baiklah, ini judul waktu saya ikut di level 4. Nah, saya mau sedikit menjelaskan tentang membatik. Jadi biar tidak ada salah konsepsi, salah persepsi yang kata Pak Pri tadi, pembatik itu batik yang model gimana? Padahal di sini namanya pembatik singkatan atau akronim dari pembelajaran. Pemnya ini banyak tuh berbasis TIK ya. Jadi di sini tidak ada sama sekali kita membahas tentang batik jumput atau batik apa Pak Pri ya. Tapi di sini khusus membahas tentang pembelajaran ini diintegrasikan dengan TIK. TIK itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Yang paling sederhana yang sering kita pakai itu ada laptop, ada handphone, dan nanti aplikasi-aplikasi yang lainnya. Baiklah, saya mulai ya. Karena tadi sedikit menjelaskan konsep tadi. Ini praktik baik saya di level 4 pembatik. Di pembatik ini ada 4 level. Level yang pertama itu literasi. Pesertanya kemarin 300.000 berapa Bu Ika? Sekian lah ya, mungkin 300.200-an. Jadi dari seluruh Indonesia 37 provinsi itu 300 ribuan. Terpilihlah kami di level keempat ada sekitar 30 peserta di setiap provinsinya untuk level keempat. Kalau level kedua, ketiga itu beda-beda. Tapi kami masih satu global seluruh Indonesia. Begitu di level 4 khusus untuk Sumatera dan provinsi lain 30 orang. Kenapa kami bisa sampai ke 30 ini kami juga nggak tahu. Mungkin ada sesuatu di karya kami yang dipikir para juri itu yang duta-duta pembatik, ada sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Seperti nanti dijelaskan sama Bu Ika juga. Ini praktik baik saya sama-sama nanti judulnya dengan Bu Ika karena ada konsep apa kearifan lokal ya Pak ya. Kalau di kurikulum Merdeka ini kan semua sebab kearifan lokal. Ini judulnya batik durian karena Lubuk Linggau ya batik durian yang ngetren, yang ngetop. Kalau di Musirawas mungkin lainnya. Tapi ini akronim dari pembelajaran berbasis TIK mendukung guru kreatif inovatif dalam pembelajaran. Seperti apa guru kreatif inovatif dalam pembelajaran? Nanti sama-sama kita lihat. Gak usah kenal lagi kan? Udah kenal ya Bu ya? Dari zaman kapan? Next. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, untuk kondisi seperti ini sering kita jumpai ya. Pasti. Kalau di SD saya nggak tahu. Kalau SMA seperti ini. Saya mengajar prakarya di jam-jam terakhir di Rawan seperti ini. Terus apa reaksi Bapak Ibu kalau menghadapi anak-anak seperti ini? Apakah yang pertama kayak gini Pak? Wah marah banget aku lihatnya. Ngapa sih dia sore sekolah kok malah dia tidur ya kan Bu ya? Kita kadang-kadang seperti ini ya. Pas masuk kelas, kok dia tidur, marah kita karena mungkin emosi kita lagi nggak stabil. Atau yang kedua, wales saja. Ayo biarlah, mungkin dia capek kan Mbak ya. Dan yang ketiga ini masa bodoh. Ini yang ini berempati, yang ini marah, yang ini masa bodoh, terserah mau apa. Karena itu bukan anak saya. Nah, pertanyaan saya mana yang sering respon Bapak Ibu lakukan kalau ketemu yang model kayak gini? Ini anak saya sering Bu, prakarya itu jam terakhir biasanya. Kak Ipan, apakah marah ataukah memaklumi kalau yang dia, kalau ini membiarkan? Bu Mul boleh bantu jawab Bu? Yang mana Bu? Iya. Iya marah ya Bu ya karena Bu alasannya? Karena dia main HP. Ada waktu belajar. Tidur Bu. Tidur enggak itu buku ini buku ditutup ini mukanya enggak tidur dia nih
Jadi dia sengaja kan tidur gitu. Sengaja. Yang mana? Karena anak ini tidur. Kita sedang menghentikan pelajaran. Iya ya. Terima kasih Bu ya. Coba satu lagi, Bu Pit. Coba no Pit, responnya Pit. Ketika dihadapi dengan situasi seperti ini, yang lumrah terjadi biasanya emosi. Ya benar. Pasti. Biasanya emosi. Kemudian ya untuk selanjutnya baru kita tanyai jika dia sudah bangun, atau bisa jadi kita tunggu dulu beliaunya menyelesaikan tidurnya, mungkin Ada mimpi yang ya, tertunda. mungkin ada mimpi-mimpi yang belum kesampaian. Ya, mungkin pada dasarnya yang emosi dulu. Iya benar. Itu saja, Mbak. Oke, makasih ya. Sama berarti kita Bapak Ibu ya. Kayak saya juga, kalau ini pernah juga, yang ini juga pernah, yang ini juga pernah, tiga-tiganya. Ini kelas, semua ini kelas 10. Iya, ini pojok baca Bapak Ibu nih, yang dipakai dia untuk tidur ini. Di ujung itu kan pakai pojok baca kalau Guru Merdeka ya. Ada karpet, ada fasilitas lainnya, dipakai mereka ini untuk tidur. Karena bukan satu orang, dua orang anak, karena rame-rame di sini. Ya, untuk mengatasi masalah seperti ini, kita lihat di slide kedua. Nah, inilah latar belakang kami waktu menyusun model apakah media ya, media pembelajaran interaktif seperti ini. Situasi, motivasi belajar siswa yang kurang. Jadi kayak tadi Bu Pak, kalau anak SMA itu ditanya, kamu sekolah anak apa nak? Kebanyakan dari mereka pasti jawab, pengen dapat uang jajan. Kalau ada sekolah ada dikasih duit katanya Pak. Tapi itu hampir 50% Bapak. Motivasi belajar mereka kalau dari rumah, ngapa nak ke sekolah pengen belajar itu hanya 2 atau 3 orang anak yang memang benar-benar pengen sekolah. Sisanya yaitu tadi, kalau aku tidak sekolah Bu, tidak bakalan kasih duit jajan. Ya, motivasi yang lainnya ya beragam, tapi yang paling poin itu yang itu. Yang kedua, materi pengenalan bahan pangan nabati, karena saya mengajar prakarya terasa membosankan. Bosan banget aku nih. Prakarya bagi mereka itu masak-memasak berkaitannya ya. Terus yang saya rasakan di saya sendiri, sayanya biasanya itu menyampaikan materinya secara konvensional. Jelas ke baik. Ya enggak Bu Yanti atau Bu Mul. Kita tuh berasa diri kita itu, maaf ya, paling ngerti semuanya. Padahal kalau tataran anak SMA mungkin dia lebih tahu dari kita, tapi mereka tidak mau mengungkapkannya, takut kena marah. Ya, ini kalau nomor yang saya rasakan. Yang terakhir, guru kurang kreatifnya. Kreatifnya seperti apa? Biasanya kita berpusat pada kitanya guru atau ke siswa. Rata-rata kita kan teacher center ya Bu ya. Pokoknya ilmu itu dari kita semua, dari guru, bukan dari anak. Nah, ini harus diperbaiki. Ya, tantangannya apa? Dari ketiga ini saya rangkum biar agak cepat, bahwa kita harus meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua harus memasak kantik supaya belajar tadi tidak ngantuk. Dan saya pernah mengalami di jam terakhir itu saya ditinggal tidur Bapak Ibu. Saya jelasin di depan, di pojok mereka melipir tidur. Nanti ada gambarnya di Bu Ika. Bu Ika punya, kalau saya kebetulan nggak ada dokumentasinya, tidur di atas meja. Karena pagi-pagi juga tidur. Ya. Iya. Mengimplementasikannya seperti apa? Nanti pakai ini. Canva, Quizzes, Workwall. Bagi Bapak Ibu yang usianya masih muda pasti nggak asing lagi ya. Kalau yang usianya sudah mendekati kayak saya, pramanula namanya kalau 4 bulan Bu Yanti ya, itu ini harus belajar dengan effort yang sangat. Karena Canva, Quizzes itu kalau kita nggak teliti, nggak telaten, terutama itu nggak bakalan bisa. Karena ada template-template yang harus di copy paste. Dan saya banyak belajar dari rekan saya Bu Ika. Ini ya. Nah, ini judul level 4 kemarin pas waktu level 3 di kreasi. Ini judul media pembelajaran interaktif saya. Ini basisnya Canva, fiturnya nanti manfaatin Quizzes sama Workwall. Ya, ini tampilan di Google Sheet-nya. Yang namanya media pembelajaran interaktif itu Bapak Ibu yang aktif mengakses ini siswanya. Kita tinggal ngasih petunjuk bahwa ini home, tombol depan ini Pak ya.
Ini home, ini nanti kamu tujuan bisa dibuka di sini. Materi kamu bisa akses di materi, diklik-klik kayak kita main handphone. Kalau anak-anak SMA kan ngerti, anak SD saya rasa juga lebih paham ya. Karena anak SD itu cerdaslah dia bermain handphone daripada membaca buku, Pak ya. Ini latihan berisi soal-soal latihan. Nah, kalau di latihan ini nanti kalau diklik isinya soal, tapi nanti ada pembahasannya juga. Sedangkan yang di kuis ini khusus kuis, tidak ada kayak kita ulangan lah. Tidak ada jawabannya, tidak ada pemberian penjelasan kalau dia salah atau dia benar. Sedangkan ini refleksi, umpan balik terhadap anak, apa pengalaman kamu selama belajar ini? Suka nggak, happy nggak, atau ada yang kurang nggak? Nanti kita masukkan di refleksi. Dan terakhir ini profil dari saya yang pengembang, ini referensi daftar pustakanya. Ya. Ini ya implementasinya berbasis pakai metode PBL seperti ini. Saya menjelaskan, memberi orientasi masalah ke anak. Terus anak saya bagi kelompok. Setelah saya bagi kelompok, anak menonton video yang dari tadi, dari yang ini tadi Bu, dari lembar sini kan ada videonya nih. Ada nggak sini? Nggak ada di sini ya. Ini ya nggak ada videonya di sini, di materi ada di dalam sini, materi bisa dibaca. Baru nanti terakhir mereka akan melakukan presentasi di poin sini. Presentasi. Presentasinya juga kita harus presentasi yang aktif, bukan presentasi yang pasif kayak seperti biasanya mereka maju ke depan. Mereka nanti pakai galeri berjalan. Hasil diskusinya ditempelin di dinding, mereka bertanya per kelompok atau dikasih tugas di kelompok itu siapa yang menunggu galerinya. Ini next, ini dokumentasi saya waktu dia saya kasih atau saya menerapkan implementasinya dari yang metode media tadi. Ini juga, ini penyampaian saya di kelas. Ini juga ini mereka waktu memanfaatkan atau mengakses MPI tadi. Ini dulu, nah ini dampaknya atau refleksinya. Ini anak ini namanya Dava, Bapak Ibu. Dava Dipo, kelas 10-9. Bagi dia seperti ini. Pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan tidak perlu mencatat. Itu. Jadi anak sekarang kalau disuruh mencatat agak galak ternyata. Katanya capek. Jadi kalau dia suruh bawa handphone, terus kita kasih akses media pembelajaran interaktif kayak yang saya buat ini, mereka lebih suka. Karena bagi dia, yang penting nggak nyatet deh Bu. Ya, jadi kalau saya pribadi ya nggak apa-apa karena tujuan pembelajaran tercapai, mereka juga senang. Kan konsep belajar itu kan menyenangkan Bapak ya. Kalau dia nggak menyenangkan, kata Mas Putri itu nggak boleh. Ya, ini kata dia nggak apa-apa Bunda, enak belajar ini jadi menyenangkan, terus nggak perlu nyatet. Itu yang digarisbawahi, tidak perlu mencatat katanya. Kalau kamu mencatat capek tangannya. Ya, sedangkan ini si Novi ini anak yang paling juga di kelas itu, dia bilang belajar lebih asik, menyenangkan dan tidak bosan. Bagi dia nggak bosan, berarti dia anak-anak kinestesis kalau nggak salah rombongan ini. Jadi SMA 4 itu Bapak Ibu perlu ketahui, begitu masuk tahun ajaran baru mereka sudah dikelompokkan mana audit, kelas audit, mana kelas visual, mana kelas kinestetis. Yang paling susah kelas kinestetis karena mereka nggak mau diem. Kita jalan ini belok dia Pak, aku izin ke WC, nak sebentar ya nak, benar mau ke WC. Mereka keluar juga. Lah kenapa kamu keluar? Ya karena ibu juga keluar kata mereka. Ya kan ibu ada perlu, ya kami juga perlu. Jadi gimana ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kita menghadapi anak-anak memang harus super sabar ya. Ini terakhir ya, sebelum ke sini ini dulu deh. Ini refleksinya. Refleksi ini ya kayak gini, meningkatnya motivasi dan interaktif siswa dalam proses belajar. Jadi semua siswa bisa berperan aktif. Nggak ada siswa yang tidur tadi Bapak Ibu ya. Kalau selama mereka belajar ada kolaborasi atau kerjasama, sehingga berdampak pada tercapaian tujuan pembelajaran melalui presentasi ya. Yang kedua berarti ada observasi, identifikasi dan presentasi. Ya. Jadi kalau misalnya saya menerapkan ini, Bapak Ibu ya, FDI tadi mereka lebih senang kalau suruh nyatet nggak mau. Udah amat nyatet bosen katanya. Capek Bu nyatet. Padahal kita ini perlu juga ya keterampilan psikomotor kan. Anak-anak sekarang kan tulisannya mau jelek-jelek ya Bapak Ibu ya. Anak SMA ya Allah ya Robi jelek banget karena mereka tadi nggak mau nyatet tadi jadi nggak terlatih.
Oke, silakan. Sama Pak, apalagi anak laki-laki Bu Ika ya, kita kan saja kadang pas ngoreksi secara ini biasa itu susah banget baca tulisannya. Anak-anak sama Pak, karena itu tadi Pak, mereka nggak mau nyatet, jadi nggak ada keterampilan psikomotor dia untuk nulis itu kurang, ya Bu ya. Kalau zaman kita dulu kan tidak Bu ya. Membantah itu. Hah? Membantah, tidak menulis. Apanya? Nulis membantah aja. Mau Bu, cuma gimana ya, tulisannya tuh nggak rapi. Terus mereka kalau dihadapkan pilihan, misalnya ini dengan ini pilih mana, kayak ini misalnya, saya ngajar ini. Nah besok, Bun besok bawa handphone nggak? Kita materinya apa? Saya pilihkan ini. Enaklah bawa handphone, Bun kita belajar handphone. Dia intinya memang nggak mau nulis, karena bagi mereka nulis itu suatu keterpaksaan. Ya, ya terakhir ya Bu ya, terima kasih. Nah, tadi salah. Kembali ke depan. Nih, dari saya ya terima kasih. Mari kita wujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Yaitu tadi, menyenangkan itu tidak bikin anak bosen, terus tidak bikin anak terpaksa, itu menyenangkan. Bagi mereka menyenangkan, bagi kita agak suatu saat ya Pak. Karena kita buat materi ini tidak sehari 2 hari. Sangat butuh waktu ya, interaktif, inovatif, dan bermakna untuk mendukung terciptanya kelas yang kita inginkan dengan memanfaatkan TIK sebagai sarana penunjang pembelajaran. Ya, untuk dari saya cukup sekian. Ada mau yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau sharing-sharing? Atau langsung ke Bu Ika aja ya, biar nggak terlalu lama. Yuk Kak, silakan. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi Oh Ibu ini, oh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di SD Negeri 1 Cikaton. Ya. Baik, di sini saya sama dengan Mbak IM ya, saya ngomongnya Mbak IM. Singkatan. Disingkat tahu aja. Kenalan dulu. Iya, Bu, udah kenal. Udah tahu. Iya. Ke rumah. Nama saya itu Bu ya, nama saya Eka Latifah ya. Saya juga ngajar di SMA Negeri 4. Kalau Bu Yulia itu ngajar prakarya, saya ngajar pendidikan agama Islam. Ya. Di SMA 4 sudah dari tahun 2011, jadi sekitar 13 tahun ya, 12 tahunan lah di SMA 4. Rumahnya di mana? Rumah di B2 Bu, B2 Purwodadi. Ya. Kalau ke SMA 4 lumayan, tapi yang paling dekat ya di SMA 4. Kalau di Lubulingga itu SMA ya. Saya akan berbagi tentang Gemini AI ya. Nah ini kebetulan juga kalau Bapak Ibu untuk P5, Gemini AI ini bisa untuk referensi Bapak Ibu untuk membuat ide. Kira-kira apa sih yang P5 yang cocok untuk sekolah dasar? Biasanya P5 kalau SD kelas berapa yang diterapkan? Apa dari kelas 1 atau cuma fase C atau kelas 4? Mulai dari kelas 4 P5 ya? Kelas 1 enggak? Semuanya ya. Nanti kita bisa sesuaikan. Jadi Gemini itu kayak ChatGPT. Mungkin kalau ibu-ibu yang masih muda tahu. Nah kalau ibu-ibu senior tahu kalau ChatGPT? Enggak. Mbak ini Yang ibu masih muda ChatGPT tahu nggak? Ya. AI itu artinya kecerdasan buatan atau bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Ya. Kecerdasan buatan itu chat itu Bu, ibu misalnya ya ngasih perintah, ntar dia langsung muncul kayak gitu. Kalau Google itu kan ibu ngetik di penelusuran Google ya, terus banyak pilihannya. Kalau Gemini enggak, dia langsung satu aja. Ya, semakin kita perintahnya semakin lengkap juga yang dihasilkan. Ya, kayaknya saya langsung aja ya, nggak usah. Iya. Nggak usah ini karena sama ya. Itu maksudnya kenapa word ibu sering nggak? Apa pernah nggak pakai word quizzes? Pernah ya? Nah, word quizzes. Gimana caranya kok hubungannya dengan Gemini? Nah, Bapak Ibu di Gemini-nya itu untuk membuat soal-soalnya, word-nya untuk mengaplikasikan game-nya gitu. Ya, kita kayaknya enaknya langsung praktek aja. Bapak Ibu silakan buka di Google-nya, cari aja Gemini. pakai laptop kita nak pilih. Ya, boleh pakai laptop. Biar pakai laptop. Atau pakai HP juga bisa. HP ketik aja Gemini Bu ya. Gemini. Google ya? Ya Pak, di Google Pak. Kalau Ya, HP ya.
Sing Kalau sampean pernah HP-nya download, support bisa di download di Play Store. sing pernah download ya nek Pak langsung. Nek sing wis pernah download, sampai pernah download. Ini aja nggak apa-apa. Nah, Nek enggak di ada kondur, Pak. dokumennya seperti ini. Enggak Kalau pakai ini enggak apa-apa. Pakai ini juga langsung diklik aja Bu. kondur. Bapak Ibu. Iya, langsung Pak Nah, kondur. langsung diklik aja. Ya. Bisa Ibu Gemini. Ini gitu ya. Ah, Gemini biasa, Pak. Gemini. Depan ini, Bu. Google penelusuran. Diklik Gemini. Ya, Ibu Google ya. kan Iya. Males mikir ya, misalnya ini Nih, nggak klik Bu. gampang. Gemini. Program Bu. Gemini, ya. Si koknya B lagi. Iya itu sudah masuk Ibu. Ya, buka. Ini Bu naik lagi aja Bu. Sama aja Bu. Gemini juga bisa. Ini nah, Bu. Ibu mau bisa Nih. nggak usah ya? Gemini. Gemini biasa. Ini lagi ya. Belum buka. Kalau di laptop lebih besar. Ah, gitu. Klik lah. Gemini, Gemini Nah biasa. ini sudah. Belum. Kalau belum masuk Ibu Bapak Ibu daftar dulu. Jadi Daftar dulu. Gemini AI jadi. Mendaftar Oh, sinyal. Kalau belum masuk Google. Ya langsung ke Google. Sudah? Nah, Gemini ini bisa bantu Bapak Ibu kalau Belum. mengerjakan Gimana aksi ada? nyata IPMN. Ya. Bingung mau buat apa ya? Buat presentasi kan kayak gitu ya. Nah, nanti bisa ya. Saya membuat aksi nyata 9 itu sudah dapat sertifikat buatnya kalau bilang. Enggak ada Cuma kan kalau dokumentasi ya kita foto-foto di kelas kalau dokumentasi nggak, tapi untuk pemaparannya Tidak ada isinya, tidak ada koleksi. Iya. kalau sudah Bisa bit. ya Bapak Ibu harus mengertikan apa saja yang harus dilakukan, mengertikan peran Bapak Ibu dulu, perannya sebagai apa. Pakai HP tadi. Berarti ya tulis di sini Ini Anda Ah, ya pakai kata Anda ya, ini Bu, ya. Bu sini. Atau boleh Gemini saya boleh. Anda Ya udah dulu. adalah Terus dari kayak itu dah, Bu. Kayak di guru itu dah. SD ya. Ketik. Kelas. Iya. Enggak jadi apa Sebagai ketik bang. satu, Anda. ya. Anda. Anda Itu dah Bu, ya itu. ingin Anda adalah guru SD kelas berapa? membuat ya. Atau ini dulu ya, jangan buat dulu, buatkan ide dulu ya, buatkan. Kita dari ide itu kita cari buatkan ide untuk pelajaran atau kegiatan, boleh pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, temanya biasanya apa kalau di SD? Apa wirausahaan tadi Pak? Terus Temanya apa SD? Kewirausahaan. kewirausahaan, gaun jiwa ragaku, jiwa raganya ya. Terus apa lagi Bu? Iya. Pendidikan Itu lah, Bu. pendidikan. Kak, itu. Nah, ini mau Berarti besok saya mau itu, apa Bu. Bu? Besok mau apa? Besok mau buat apa? Kewirausahaan. Nah, Kewirausahaan. Pancasila sudah jadi. tema Itu nah Bu panjang kayak itu. Bang. kewirausahaan. Nanti itu beda jadi dia. Oh, enggak jenguk. Panjang. Ya. Buatkan ide untuk pelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema kewirausahaan. Nah ya, guru SD Kelas 1. kelas 1 ya sampai 6 ya misalnya ya. Sesuaikan ya dengan karakteristik ya Kak. Karena kan beda-beda anak-anak ini ya Kak. Nah kelas 1 sama kelas 6 itu kan beda ini ya. Biasanya ini kan Bu, setiap modulnya itu mau dibuat langsung ke kelas 1 sampai kelas 6 apa beda-beda? Berarti setiap guru buat sendiri? Oh ya tidak. Kalau setiap guru buat sendiri ya Satu baik berarti. ya, ada guru kelas Satu 1 baik. ya buatkan ide untuk masing-masing kelas berarti ya. Kakak Ibu boleh kelas 1 langsung aja buatkan ide untuk pelajaran untuk masing-masing kelas ya. Kalau saya ya buat untuk masing-masing kelas. Berarti banyak ya dia benar. Ya, kita coba lihat langsung di enter. Ya. Iya, susah banget. Nah, ini langsung ada Bapak Ibu. Contohnya berkebun mini, jual beli mainan bekas. Ya. Nah, ini ya. Hasilnya dari Gemini ya. Idenya, kita idenya dulu.
Untuk kelas 1 sama 2 itu berkebun mini, jual beli mainan bekas, kerajinan tangan sederhana. Itu untuk kelas 1 sama 2. Untuk kelas 3 dan 4 bisa membuat minuman segar dari bahan alami, misalnya es buah, ya jus buah. Itu untuk kelas 3 dan 4. Buat produk daur ulang, misalnya dari kertas pensil, kaleng bekas. Nah, itu untuk yang kelas 3 4. Atau misalnya mengawasi hewan, ya kalau ini agak sulit ya, atau enggak merawat hewan di rumah aja lah kalau punya hewan, ya. Terus kalau kelas 6 dan kelas 5 dan 6 membuat kue atau cemilan, ya. Atau ini enggak, kalau jasa les privat teman ini enggak sesuai kan. Membuat produk kerajinan tangan yang kompleks, misalnya ini juga agak sulit ya, ini bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah ada idenya, ya. Nah, Ibu misalnya ini ambil salah satu kerajinan tangan sederhana, ya. Ambil dari kelas 1 ini ya. Oke. Nggak ngumus. Biasanya kerajinan tangan kalau kelas 1 dan 2 itu agak sulit ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa cari lagi yang agak lebih mudah ya. Kira-kira apa yang bisa dipakai ya. Nah, misalnya minuman segar alami ini ya. Dari judul Nah, dari judul ini bisa dikembangkan alur tujuannya. Kalau dalam P5 itu kan kurikulum Merdeka itu kan modul ajar ada tujuan, ada ATP ya, alur tujuan ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya. Jadi kita kontrol paste ya. Buatlah ya alur tujuan pembelajaran untuk kegiatan P5 ya, kegiatan P5 judul minuman segar alami ya. Biasanya durasinya berapa JP Bu? Kalau P5 Bu? Enggak, selama satu atau selama selesai itu berapa semuanya? Biasanya kewirausahaan itu untuk berapa bulan Bu? Apa cuma 1 minggu? Ya 1 minggu sekali. Nah berarti berapa kira-kira yang dibuat itu? Per minggu itu satu tema atau? Per minggu satu tema? Waduh. Masuk kelas seminggu sekali. Kan Seminggu full diambil gitu. Nah, seminggu sekali tuh berapa jumlahnya berapa JP Bu? Dari keseluruhannya misalnya? Seminggu kalau Seminggu 7 JP. Itu berapa kali Bu masuk? Berapa kali minggu? Berapa kali masuk? Ya, misalnya seminggu 7, kalau 4 kali berarti 28 JP gitu. 28 JP ya. Minuman segar alami untuk durasi 28 jam pelajaran ya. Jadi memang harus lengkap ya Bu ya kayak gini ya. Untuk durasi 28 jam pelajaran ya. Buatlah dalam format tabel. Ya, biar fokus ya. Fokuskan pada karakteristik anak
di sekolah dasar. Nah, kita langsung enter aja. Nah, nanti kalau sudah di-enter Gemini itu menghasilkan, Ibu bisa ekspor ke spreadsheet. Nah, ini Ibu ya. Nah, langsung. Jadi Ibu tinggal copy paste aja dan menyesuaikan. Misalnya minggu pertama mengenal buah-buahan. Ya, siswa dapat menyebutkan tujuannya sudah ada, ya. Kegiatan pembelajarannya apa? Diskusi kelompok, mengamati gitu. Ya. Iya, tinggal nanti Bapak Ibu copy paste. Ini kan sudah ada ya. Nah, Bapak Ibu ekspor ke spreadsheet. Spreadsheet ini sama kayak Excel. Nah, diekspor, dibuka spreadsheetnya. Nah, Bapak Ibu bisa copy paste ke dokumen, ke apa. Nah, ini hasilnya. Nih, berarti Ibu berapa tinggal disesuaikan aja. Nah, ini sudah ada ya. Nah, sudah ada semuanya, tinggal di ini aja ya. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ntar kalau habis ini mau buat modul ajarnya bisa ya, Bapak Ibu bisa buat modul ajarnya satu-satu ya dibuat. Nah, ini contohnya saja. Ya, ini agak mudah ya Bapak Ibu, mudah. Saya juga buat modul ya, ini semuanya dari sini ya, dari Gemini. Nah, ya. Nah, jadi kan jadi ini sudah ada ya, Bu. Nah, iya, Bu, ini silabusnya. Jadi ini bisa jadi silabusnya kalau dalam kurikulum 2013 ini silabusnya. Kalau kita modul ajar ya namanya, nah gitu. Jadi ini tinggal di copy aja Bapak Ibu. Nah, bisa juga kayak gini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik ini ya, bagikan, ekspor ke dokumen. Ya. Kalau diekspor ke dokumen nanti nyimpen ke Google Drive, dokumen di Google Drive. Ya, buka dokumen. Ya. Nah, ini sudah ada di dokumen Bapak Ibu. Nah, ini ya. Sudah ada di dokumen. Ini sudah ada. Tinggal Bapak Ibu edit aja kalau kata-katanya tidak sesuai. Sudah ada penilaiannya apa, observasi ya dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli-beli ya. Biasanya kan beli ya. Beli di internet. Ya buat sendiri. Kalau buat sendiri bisa disesuaikan. Ya. Itu ya. Memang harus bergerak Bapak Ibu, kita berubah ya. Kalau mager, malas gerak ya kalau ibu-ibu sepuh ya inilah ya. Tapi ada juga Bu, ibu-ibu yang sudah mau 2 tahun ya. Itu saya ada. Saya kan kemarin baru ikut Google Master Trainer ya, yang Google Educator level 1. Ada yang ibu-ibu sudah umur 58 tahun ikut Google Master Trainer ya. Tinggal 2 tahun lagi pensiun itu. Ya ada itu ibu-ibu dari Kalimantan, Ibu Jenny namanya. Ya, dia sudah uban-uban kayak gitu tapi semangatnya tinggi. Ya, dia mau ikut. Tahu sendiri Ibu Google itu Bu. Ya kayak gitu ya, belajar Google dokumen, Google spreadsheet kayak gitu. Ya, itu memang yang perlu dicontoh. Jadi ini habis ini terus kita buat modul ajarnya. Gimana buat modul ajarnya? Nah, kita buat modul ajarnya. Contoh, ya. Nanti kalau misalnya ini boleh kok Bu, japri saya tanya gitu kan. Nanti saya ajari. Contoh yang ini, tema pembelajaran mengenal buah-buahan ya. Nah, kita copy yang ini dulu. Di copy di sini. Kemudian tujuannya di copy ya. Ya. Nah, di sininya buatlah ya, langsung aja buatlah modul ajar untuk tema ya, untuk tema pembelajaran
mengenal buah-buahan dengan tujuan pembelajaran. Siswa dapat menyebutkan berbagai jenis buah-buahan yang ada di sekitar. Ya, siswa dapat membedakan rasa dan aroma buah-buahan. Ya, boleh kalau diskusi ininya dimasukkan juga nggak apa-apa kegiatan pembelajarannya. Ya, kegiatan pembelajarannya itu dimasukkan. Nah, kita copy ya sendiri-sendiri gini Bapak Ibu. Nanti ini boleh kok, boleh di cara-caranya boleh di copy nanti dikirimkan. Kegiatan pembelajarannya adalah diskusi kelompok mengamati gambar buah-buahan, bermain buah-buahan. Durasinya tulis ya Bapak Ibu biar ini durasi misalnya 2 JP ya. Atau 4 JP lah ya, durasi 4 JP. Tambahkan rubrik penilaian. Kita langsung enter. Ya, kalau nggak sesuai nanti bisa direvisi ini ya, direvisi lagi. Nah, ini ya Bu ya, modul ajar mengenal buah-buahan. Identitas modul ada subtemanya ini, sudah tujuan pembelajarannya sudah jelas, ada kognitif, ada psikomotor, afektif. Tetap kalau di kurikulum Merdeka itu ada. Walaupun namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tapi 3 pokok penting ini tidak boleh ditinggalkan ya, kognitif, psikomotorik, afektif. Materi pembelajarannya ini Bapak Ibu berarti bisa, bagaimana Bu kalau misalnya materinya cari di Gemini? Bisa ya, tinggal di copy aja, buatkan materi pembelajaran ini berbagai jenis buah-buahan, rasa dan aroma buah-buahan. Ya, di copy lagi di bawahnya. Iya, Gemini lagi di bawahnya ini Bu. Nah ini kan, nah sudah ada Ibu. Persepsi ada, eksplorasinya apa, elaborasinya apa, konfirmasi ya. Nah ini sudah tinggal dipindahkan aja. Penilaiannya ada. Nah, penilaiannya kalau pengetahuan dapat menyebutkan jenis buah-buahan, aktif dalam diskusi ya, antusias. Nah ini kan juga kalau dalam kurikulum Merdeka ini penilaiannya lebih dengan kata-kata ya, bukan dengan angka-angka. Kata-kata dulu baru dikonversikan ke angka. Jadi ini kalau sangat baik misalnya nilai dari 90 sampai 100. Keterangannya apa? Selalu aktif dan antusias dalam kegiatan gitu. Jadi sudah ada ya, sudah ada. Ya. Terus Bapak Ibu bingung bagaimana membuat ini ya lembar kerja menyebutkan jenis buah-buahan. Berarti Bapak Ibu ketik lagi di sini, buatlah lembar ya, buatlah lembar kerja tentang nah, tadi ada ya di sini di atas. Jadi kita terus-terusan aja pakai Gemini itu di bawahnya ya. Karena kalau sudah tahu ininya, tahu perintahnya dia gampang untuk ini. Misalnya mana ya? Ini ya alat bahan. Nah. Jadi di sini buatkan lembar kerja sesuai gitu aja ya Bu ya, sesuai modul ajar di atas. Ya kalau enak pakai laptop Bu, kalau HP kecil ya. Iya, nanti bisa ini. Nah, ini lembar kerja mengenal buah-buahan. Amati gambar buah-buahan di bawah ini. Berarti Bapak Ibu harus buat gambar buah-buahan ya. Bisa pakai Canva Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah punya akun Belajar ID? Nah, kalau sudah punya akun Belajar ID, login aja pakai Canva. Canva-nya diloginkan pakai akun Belajar ID. Ibu Bapak
bebas. Saya contohkan ya di sini ya. Di sini Canva. Misalnya Ibu cari lembar kerja ya, lembar kerja buah ya. Nah, biasanya ada untuk guru SD itu banyak banget karena kebanyakan guru-guru duta Canva itu guru-guru SD ya, banyak banget kalau guru SD ya. Karena guru-guru SD yang konten-konten kreator itu masih muda-muda ya, kayak Pak Hendra Budi, siapa lagi kalau Bapak Ibu tahu TikTok ya, buka TikTok itu banyak ya. Ya, yang dibuat Pak Arif. Nggak apa-apa ibu-ibu kan kalau buka TikTok jangan buka belanja-belanja, buka konten-konten yang memang bisa membantu kita untuk di kelas ya. Banyak Bu guru-guru konten kreator SD. Nah, kita ke template Canva lembar kerja buah-buahan. Kita lihat ya hasilnya. Cuma kalau pakai Canva itu harus pakai sinyal, Pak Ibu. Nah, Ibu Bapak sudah ada, Ibu Bapak tinggal mengambil, menyesuaikan. Ini sudah ada, bisa diganti juga. Ya. Misalnya untuk anak kelas 1 SD, ya, belajar untuk menulis kan, ya, tentang buah-buahan, mengenal buah, ya, kita ambil aja ini. Ini tinggal di print aja ya, simpen, ya. Nah, ini kan sudah ada ya. Kita kasih di atasnya itu hurufnya. Ini kan masih berantakan kan? Untuk kelas 1 bisa ini. Ya. Terus gimana biar sesuai? Yang penting anak itu tahu nama buah-buahan. Misalnya dia belum bisa baca, ya sudah Ibu sebutkan C. Berarti C-nya dimasukkan ke sini, ditulis. Nah, kayak gitu. Ya. Cherry ya. Nah, kiwi ya. Nah, ini Bu. Tinggal di print aja. Inilah maksudnya kurikulum merdeka itu memanfaatkan tik itu bukan tiknya dibawa borong-borong ke kelas, bukan. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan tik kayak Canva, bisa di print, nah LKPD-nya itu yang dibawa ke kelas. Itu ya. Misalnya kertasnya kebanyakan kalau di print satu-satu. Ya misalnya dibuat kelompok, 4 orang, 4 ini, nanti ganti-gantian misinya. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah ada Chromebook di sini Bu. Nah itu dimanfaatkan Bu. Iya, bagus. Jadi kalau misalnya pakai Chromebook ya bisa. Iya, Chromebook itu awet. Jadi Bapak Ibu untuk kelas 6, 5 ya, itu kan yang sudah bisa ya. Ajak anak-anaknya, siswa SD ini punya akun Belajar ID belum? Siswa SD-nya? Belum didaftarkan ya? Padahal SD itu bisa pakai akun Belajar ID. Ya, operatornya daftarkan itu bisa. Jadi nanti kalau P5 itu kan produk ya. Anak itu diajak ke kelompok tadi, anak dikenalkan Canva atau kita ajarin aja anak itu misalnya membuat kalau kewirausahaan ya, terserah dia mau buat apa, misalnya di situ diajari elemen-elemennya, ntar diterapkan. Kita lihat ya mungkin karena anak-anaknya, saya yakin ya anak itu kalau teknologi itu dia langsung cepat. Gampang, apalagi Chromebook itu kan bisa di touchscreen ya, bisa digeser-geser ya, nah bisa. Bapak Ibu bisa menggunakan quizzes, ya. Diajak anaknya Chromebook itu workbook, bisa. Ya. Membuat produk dengan Canva bisa, ya itu. Ya Chromebook itu dimanfaatkan, jangan ini Bapak Ibu. Berapa Chromebook ya? Ada 15 ya Pak? Nah banyak itu 15 itu. Iya Bu, dipakai Bu. Yang bawa laptopnya apa?
Ya, ya dimanfaatkan Bu, asalkan kita dampingi anak itu ya. Insya Allah anak itu nggak berani bawa otak hati ya. Atau enggak berkelompok aja. Iya berkelompok. Heeh. Ngompol satu kelompok. Ya biasa aja Bu, kelompok itu kayak laptop, Bapak Ibu, kayak laptop. Kayak laptop Bu. Kalau tak rusak tadi. Ini dengarkan ibu-ibu ada kerasnya. Iya. Sayang loh Pak. Iya. Sayang Dipakai. ini awet ya. Eh, Kalau beli itu 8 jutaan Bu, ya. Iya kelompok. Kelompok itu apa situs-situs yang tidak senonoh tuh gak bakal. Nggak bakalan anak-anak nggak bisa. Iya disaring sudah. Kalau yang Google biasa kan pasti ada ya. Cepat Bu, nah langsung cepat dia kan. Cepatannya juga ya. Nah. Loadingnya cepat. Ini ada sandinya ini, saya nggak tahu nih Mulyati. Agis Febrina 1. Password guru sudah di masing-masing ada tapi ya saya lupa. Ya. Saya mau ngisi Febrina 1. Saya yang lagi. Ibu bisa manfaatin ini. Malah ada juga yang sekolah itu setiap guru dikasih satu ya, tapi di apa? Digunakan sebaik mungkin untuk di kelas di ini. Teman saya kan ikut PGP ya. PGP itu dia memakai Chromebook sekolah ya. Jadi ini kan satu guru satu. iya boleh. Jadi misalnya Bapak Ibu bingung anak-anaknya, ya udah Bapak Ibu pakai laptop Bapak Ibu pakai buat wall itu, anak giliran maju satu-satu. Nah, kayak gitu. Ya, jadi itu bisa ya. Bisa cepat bukannya dari Nah, daripada laptop cepet ini, Bu. Dia tetap dari sini Google. Iya, pakai Gemini langsung aja. Kalau pakai Canva ya tinggal klik aja. Terus Canva gitu kan. Iya. Iya, ini sama Bu kayak laptop. Dipakai Bapak Ibu, sayang ya. Kalau sekolah kami kayaknya belum ada ya Chromebook ya. Nah, belum kami belum dapat. laptop biasa di ruang multi itu. Ah, belum dapat kami Bu. Mbak, kalau Canva yang belum pro itu gimana Mbak? Kalau Canva belum Menggunakan belajar IT. sudah pro Bu. Kalau akan belajar ini bisa digunakan Bapak. Tapi masih banyak yang berbayar. Ya walaupun pro, tetapi ketika dipakai bisa di-download Bu. Bisa. Bisa diakses. ID itu pro juga. Iya. Asa ID tapi. Iya. Tapi Canva itu banyak berbayar. Iya, Bu. Ke Iya, ini kalau ini Canva, Bu. Kalau ke Gemini langsung aja, Bu. Nah, ini ke ini Simbol ISO. bisa. Asa ID tadi ya. Heeh. Kalau kita ada ID, ini kalau pakai ID gratis. Iya, Bu, gratis. Kalau saya dulu tuh belum tahu ID ya, belum di tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu saya bayar dulu 79.000 per bulan ya. Udah itu terus katanya kalau kita pakai akun pendidikan atau kita daftar pakai SK guru bisa gratis. Nah, saya mendaftarkan email saya yang umum menjadi guru. Ya, sampai sekarang saya gunakan itu. Jarang malah saya menggunakan akun belajar ID. Karena akun umum saya itu sudah terdaftar sebagai akun pendidik. Tahun 2020 saya mulai memakai Canva. Ya. Jadi kalau pencapaian 1000 desain sudah ada, saya sudah ada sertifikat yang kan biasanya Canva itu, ya itu. Nah ini Gemini ya Bapak Ibu. Dari Gemini ya Bapak Ibu, dari Gemini itu saya sudah bisa membuat komik ya. Nah Bapak Ibu bisa membuat komik, ya bisa membuat komik dari Canva pakai Gemini ya. Ya, membuat komik dari anak-anak kan senang kalau dikasih komik ya, dikasih ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa buat apa saja. Contohnya Gemini juga. Nah, biasanya kalau di sini soal tuh yang buat ibu atau dari Kemendik, dari dinas. Sekolah kan yang buat. Nah, kalau dari sekolah, tinggal Bapak Ibu bingung mau buat soal, langsung aja Bapak Ibu. Buatlah misalnya 10 soal dulu ya. 10 soal untuk kelas 4 SD ya. Mata pelajaran matematika ya. Nah, ini saya contohkan. Buatlah 10 soal pilihan ganda untuk kelas 4 SD mata pelajaran matematika.
Kalau misalnya Bapak Ibu mau nambahkan dulu tingkat kemampuannya sedang misalnya ya. Tingkat kemampuan anak level sedang ya. Ya karena kan kalau enggak nanti ini ya soalnya susah. Sertakan analisis jawaban. Nah ini tapi harus dilihat dulu ya Bapak Ibu, dibaca bener apa enggaknya, ntar takutnya salah. Kita langsung enter. Nah ya set langsung ada. Nah ini ya. Iya. Kalau soalnya mau literasi ya tambahkan, buatkanlah soal pilihan ganda literasi. Ya. Kalau mau literasi, kalau ini kan enggak literasi ya, langsung aja ya kalau ini kan. Nah. Iya, sesuaikan. Nah, langsung ada Bapak Ibu. Ya. Terus Bapak Ibu mau buat soal teka-teki silang. Teka-teki silang terus kemudian diinikan ke word wall ya. Atau dibuat sendiri. Tinggal aja buatlah 10 ya, 10 teka-teki silang tentang buah-buahan. Macam buah-buahan misalnya. Perintah ya, buatlah. Bukan. Nah ya ini sudah ada Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu terapkan ya. Nah, Bapak Ibu tinggal terapkan di bawah tadi ya. Jadi sekreatif Bapak Ibu untuk membuat pembelajaran itu inovatif ya, memanfaatkan Gemini ya. Nah ini teka-teki silang buah-buahan. Buah berwarna kuning, rasanya manis, bentuknya lonjong, apa gitu kan. Nah itu nanti ini yang menurun ya, ini yang mendatar ya. Nah ini sudah ada jawabannya di bawah. Nah gampang ya. Nanti bisa diterapkan di word wall ya. Saya contohkan saja teka-teki silang yang saya buat ini dari word wall dari Gemini. Saya buat di word wall ya. Soalnya dari Gemini ya. Ya, soalnya kalau di print kalau Ibu berbayar bisa di print Bapak Ibu kalau word wall. Nanti hasilnya jadi kayak gini, tinggal dikasihkan ke anak. Jadi Bapak Ibu nggak perlu repot untuk buat kotak-kotaknya. Nah, ini kalau ya, ini ya. Kalau nggak salah ini berbayar ya. Coba kalau yang nggak berbayar bisa nggak langsung di print ya. Saya coba yang ini nggak berbayar yang bagian ini ya. Kalau berbayar itu berapa ya? Kemarin tuh 61.000 per bulan. Tapi kalau Bapak Ibu punya kartu kredit langsung dari word wall itu cuma 50.000 nggak salah. Ya word wall. Kalau mau ya sekolah yang bayar setahun sekali ya, itu bisa dipakai untuk semua guru itu ya. Setahun itu paling 500.000 ya kalau setahun itu ya. Sekolah yang bayarin ya. Nah ini word wall yang nggak berbayar, kita lihat bisa nggak dia ngeprint. Karena saya pernah itu nggak bisa kalau yang nggak berbayar ya. Bisanya paling kita screenshot terus kita masukkan ke ke Word ya, ke Word ya. Nah, ini contohnya saja yang misalnya ini ya. Kalau Word wall gratisnya cuma 4 kalau akun gratis template-nya. Kita cuma bisa ganti ya, nggak bisa kan Bu? Beda kan kalau yang gratis sama yang berbayar. Kalau gratis dia nggak ada tombol printnya. Nah, bisa Bapak Ibu patungan satu akun buat banyak 4 orang bisa. Yang penting akunnya sama. Misalnya Ibu ini pengen ini ya sudah tinggal buat terus di print gitu. Jadi patungan lebih ringan gitu.
bisa dipakai bersama-sama. Yang penting apa? Passwordnya untuk sama-sama gitu aja. Bisa ya, itu. Saya belinya di Shopee ya, itu untuk ini apa? Word. Jadi ini mudah ya Bapak Ibu. Pemanfaatan TIK ini untuk belajar, untuk kita ngajar itu memang apa? Dibutuhkan ya. Saya buat semuanya karena mengenal Gemini ini jadi mudah Bapak Ibu. Biasanya buat soal sampai berhari-hari. Ya, sekarang sehari aja kalau memang mantengin ini jadi. Misalnya kan sama sering pakai apa? Kita harus pakai kartu soal ya. Nah, buatlah sekalian kartu soal dalam format tabel gitu Gemini. Gemini langsung bisa langsung tabel. Bedanya Gemini sama ChatGPT, kalau ChatGPT belum bisa ekspor ke spreadsheet, belum bisa. Kalau Gemini sudah bisa karena Gemini itu yang buat Google. Jadi dia terintegrasi sama Google Dokumen, Google Sheet gitu. Jadi bisa. Caranya tadi Bapak Ibu, kalau mau nyimpen ya tadi ya. Kalau mau copy semuanya di sini di bagian ini ya Bapak Ibu ini. Ini untuk ke ekspor ke dokumen. Ya. Kalau ini untuk salin ya, salin. Ini salin ke Microsoft Word. Ya. Itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, boleh kalau mau bertanya. Iya. Gimana Bu? Nah ini Bu, Gemini Bu. Ya, yang ini Bu. Ya, yang atas diklik aja. Nah, Bapak Ibu bingung besok ngajar apa ya? Ya sudah Gemini buatkan ide mengajar besok materi ini yang menarik gitu. Dia langsung ada gitu. Misalnya belum pas, direvisi lagi diedit. Ya. Selagi ini kalau di bawah ini bisa diedit ya Bapak Ibu. Saya contohkan saja. Ini kan kata perintah terakhir ya. Nah, kalau kata perintah terakhir bisa diedit Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu edit. Tapi kalau yang sudah di atas dia nggak ada tombol ini. Ya. Terus Gemini itu ada 3 option yang bisa dipilih. Tadi kan yang saya tampilkan adalah option yang pertama ya. Nah, ini ada 2, ada apa? Pilihan yang kedua, ada pilihan yang ketiga. Bapak Ibu tinggal ya mau yang mana. Ini soal yang ini pilihan yang kedua ya, dia buatnya kayak gitu ya. Nah, dibuatnya langsung kayak gitu. Ya. Kalau yang ketiga, nah dia buatnya sama kayak gitu. Kan Bapak Ibu kadang kalau buat soal bingung langsung jawabannya di mana, harus nyari-nyari. Ini langsung ada jawabannya. Cuma dibaca dulu, kadang ntar jawabannya benar apa enggak gitu. Ya, dibaca dulu. Gimana Bapak Ibu? Iya ya Pak, silakan Pak. Oh ya. Bukan. Oh ini nama tangga. Oh, nah. Silakan Pak. Terima kasih ya. Jadi ini sangat luar biasa ya Bu Ika ya. Iya. Jadi belum lama ini kami kepala sekolah yang waktu itu salah satu guru itu juga berkumpul waktu itu di SD Negeri Mataram ya. Iya. Nah ini juga mempelajari ini. Gemini, iya. Tapi alhamdulillah guru yang dikirim belum menyampaikan. Nah, jadi kalau sudah dilaksanakan seperti ini sudah mewakili materi yang diterima oleh Komipa. Ya. Belum. Malam hari ini, tapi alhamdulillah karena Bu Ika sama Bu Yelisa sudah mewakili. Iya. Memang kalau memakai Gemini ini banyak keuntungan dari guru-guru. Contohnya misalnya membuat rencana pembelajaran, mau ini langsung ke Gemini ini. Tapi itu langkah terakhir Bapak itu sudah pening. Jadi jangan selalu meminta tolong Gemini maksudnya. Jadi sudah kira-kira buntu niat harus seperti ini. Kalau saya enggak Pak, harus Itu wacana Bu Yuli ya, itu wacana. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Nah oleh sebab itu
kalau ada ganjalan sebagainya, mumpung ada pakarnya ini, kan boleh bertanya. Jadi mulai dari apa ya? Dari mulai kisi-kisi, soal, alat peraga dan sebagainya sudah lengkap di situ. Itu Bisa. bisa. Hanya di situ ada perintahnya, misalnya buatkan, jangan langsung kalian tapi buatkan, terus terperinci, buatkan misalnya kelas ini tidak seperti ini, begitu ya? Ya. Kunci ini. Nah, Harus yang lengkap. kedua, lengkap. Misalnya ada soal sama kunci-kuncinya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Nah, mumpung ada ini, silahkan bertanya. Jadi ya mumpung besok-besok lagi ya kita manfaatkan lah ya itu begitu. Ya misalnya terbentuk ya kita saling berbagi ilmu kalau apa yang ngebleng juga ya. Kalau itu ya nanti mohon Ibu Ika untuk Iya. meninggalkan nomor teleponnya. Iya, Pak. Ya, sehingga kalau ada benturan ya minta tolong jangan solusikan keluar gimana. Ini sangat luar biasa sekali sudah mewakili Thailand maupun ini. Ya seperti lah itu sampai ya materi itu dari jam apa ya 10 sampai siang juga. Iya. Mungkin Cuma ada guru yang misalnya ditinggal. Silakan, mumpung ada ini yang narasumber. silakan ya Bapak Ibu. Ini ada, Pak. Makanya kemarin Pak, sebelum sini aku nanya Fit, apa Fit? Gitu kan ya. Kaget, sesuai dengan SD, pokoknya Saya contohkan saja Bapak Ibu. Saya kan masuk dalam tim ya penyusunan modul P5 Rekayasa Teknologi ya kelas 12 sama kayak Bu IM. Nah, karena yang dikumpulkan itu masih acak-acakan, akhirnya saya berinisiatif merevisinya dan membuat sendiri dari apa Gemini. Ya, ini adalah contoh modul yang sudah saya buat ya dengan Canva dari Gemini Bapak Ibu. Ya, nah ini ya, ini yang saya buat ya. Nah ini ya. Nah ini modul ajarnya. Ini saya kasih scan barcode aja. Kalau scan barcode itu guru yang mengajar materinya langsung di scan aja ada gitu. Jadi nggak apa kertasnya itu nggak banyak kita print ya. Nah ini ya. Ini contohnya saja. Ini semua dari Gemini Bu. Terus terang dari Gemini. Kemudian ya saya sesuaikan aja dengan sekolah ya. Nah ini. Tapi ini belum selesai. Ini sudah ditunggu juga minggu ini harus selesai karena mau dicetak ya. Nah ini salah satunya pemanfaatan Gemini untuk media ajar Bapak Ibu ya, untuk bahan ajar. Jadi AI itu cuma teknologi, tidak bisa menggantikan peran guru. Jadi artificial kecerdasan buatan ini membantu guru untuk membuat aksi nyatanya gitu loh Bu. Jadi Gemini itu inovasinya ya memunculkan ide-idenya Bapak Ibu yang mengeksekusi ide-ide tersebut ya. Semua mata pelajaran bisa asalkan tadi Bapak Ibu sebutkan tugas apa misalnya peran Gemini itu mau dijadikan apa dulu. Nah, kalau sudah atasnya sudah ada guru nanti langsung ke bawah aja dia sudah menyesuaikan. Karena peran atasnya sudah ada guru kelas 5. Tinggal bawahnya itu nggak usah Ibu tulis lagi Anda adalah guru, nggak usah ditulis itu lagi, langsung aja buatlah gitu. Atau buatkan gitu. Kalau Bapak Ibu, saya adalah dia bingung, saya itu siapa gitu. Pakai Anda gitu. Untuk memulainya. Ya, untuk memulainya Anda. Tapi untuk bagian atasnya aja. Kalau dalam satu slide itu sudah ini, bagian atasnya aja. Terus, kalau Bapak Ibu mau buat baru, klik ini Bapak Ibu, ini chat baru. Nah, ini chat baru lagi. Ya, tanda plus. Itu chat baru lagi. Kalau mau lihat historinya di ini Bu. Nah ini history yang Bapak Ibu sudah buat. Kalau ini mau dipinkan biar ini di atas, Ibu klik sematkan. Kalau disematkan judul aja, dia nggak akan berubah-berubah, dia tetap di bagian atas yang disematkan. Jadi Bapak Ibu nggak bingung harus milih ke bawah gitu ya. Nah itu contohnya ya. Ini yang sudah disematkan ya, kayak gitu ya. Jadi ide apapun selagi perintahnya lengkap, seberapapun itu bisa. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada perannya langsung buatkan modul ajar ya.
Bingung dia modul ajar apa. Buatkan modul ajar kelas 5. Bingung. Kelas 5 kelas berapa. Terus dia nanti saya bisa mereferensikan langsung kayak gitu dia. Ya, saya bisa mereferensikan modul ajar karena Anda tidak menyebutkan spesifik gitu ya. Jadi harus misalnya pinginnya apa, mau dibuat seperti apa gitu kan. Misalnya yang sederhana atau yang lengkap atau apapun ya, pokoknya selengkap-lengkapnya. Semakin lengkap semakin bagus. Ya, itu Bapak Ibu. Kalau di sini kan ada juga ya duta teknologi, guru SMP Basic Katon itu juga termasuk sahabat teknologi. Ya, Pak Sudi Manulang. Pak Sudi Manulang. Dia guru TIK apa salah. Di Musirawas ini Pak Sudi yang masuk ya. Terus siapa ya, guru SMA ya? Ya Pak Dian SMA mana Muara Lakitan ya nggak salah. Nah, itu. Kalau di sini nih Pak Sudi ini yang Basic Katon ya, SMP Basic Katon. Saya tahu Gemini karena saya ikut di pelatihan Gemini Academy yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek kemarin oleh Revo ya, bekerja sama dengan Revo. Jadi saya juga sudah dapat sertifikat dari Revo itu sebagai narasumber untuk Gemini Academy, untuk Gemini ya. Saya juga kemarin mengisi Gemini tentang Gemini di SD 68 Lubuk Linggau, sama di SD nanti itu saya disuruh ngisi juga di SD 63 Lubuk Linggau. Kemarin juga ngisi di SMA 2 juga tentang Gemini. Ya karena Gemini ini sangat bantu Bapak Ibu. Dia lebih lengkap perintahnya ya. Itu. Jadi maksud saya dengan kita berbagi ini Bapak Ibu bisa menerapkan. Jadi tidak hanya menerima saja tanpa diterapkan ya. Diterapkan buat ya walaupun cuma buat soal, walaupun cuma buat apa ya diterapkan gitu atau di kelas. Saya kadang-kadang kalau misalnya bingung di kelas itu langsung aja hari ini main tebak-tebakan gitu kan untuk anak gitu. Sudah Gemini buatkan soal teka-teki tebak-tebakan tentang apa. Udah ntar aku tebak-tebakannya dari sini baca gitu. Anak-anak tinggal jawab gitu. Ya langsung bisa. Misalnya kita sudah mentok anak-anak sudah ini ribut ini yuk kita teka-teki gitu. Nah, siapakah aku gitu kan? Aku adalah ini gitu. Baca kita dari sini nih. Anak jawab gitu. Ya, jadi bisa menjadi bahan referensi kita untuk mengajar Bapak Ibu. Ya. Jadi sebagai guru itu tidak boleh, karena saya baru belajar ya di PGP Pendidikan Guru Penggerak itu tentang Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara itu guru itu harus mengajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kodrat alam itu ya anak itu ya kadang-kadang ada yang memang tidak bisa dirubah Bu, gitu. Ya, alam dari anak sendiri itu kayak misalnya contohnya aja padi ya. Padi itu walaupun gimana pun juga nanti hasilnya tetap padi kan Bu, nggak bisa jadi bunga melati, nggak bisa jadi itu gitu loh. Tapi kita bisa mengembangkannya ya dengan apa? Ya kalau kita merawatnya dengan bagus, diberi pupuk, anak itu juga bisa berubah gitu kan. Jadi memang kita sebagai guru itu sebagai fasilitator, pembimbing anak ya, pembelajaran itu berpusat pada murid ya, itu. Jadi memfasilitasi minat murid itu apa? Kalau Bapak Ibu terus terang di SMA itu juga seperti yang dibilang Bu Yudia Mirda, kalau disuruh nyatet males. Setiap masuk, Bu main game aja Bu ya, Bu main game. Oke, kita main game. Tapi saya bilang baca dulu materi ini. Kalau sudah dibaca nanti Ibu kasih gamenya. Baru anak itu baca dulu. Gitu. Udah itu baru main game. Itu emang caranya Bu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan muridnya. Kalau ada yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Tanya silakan Bapak Ibu, boleh. Iya. Iya, Bu. Jadi apalagi ya Bu ya, diferensiasi. Ibu kadang-kadang bingung ya, diferensiasi itu harus
maksudnya gaya belajar ini. Enggak, Bapak Ibu. Ternyata diferensiasi itu kita memakai teknologi itu sudah termasuk diferensiasi. Karena di dalam teknologi itu sudah ada visual, sudah ada audionya kan? Ya. Jadi kemudian anak bisa bergerak ke sana kemari itu sudah kinestetik. Kalau kita pakai word wall, kita pakai apa-apa. Jadi diferensiasi itu bukan langsung ngotak-ngotakin anak ini kinestetik, anak ini audi. Bukan kayak gitu Bapak Ibu. Jadi diferensiasi itu kita memberikan pelajaran kepada anak kita disesuaikan dengan minat. Misalnya minatnya, Bu, saya tuh pengen main game. Ya sudah, berarti minat anak itu game. Bagaimana kita memfasilitasi anak itu untuk main game tetapi bermakna gitu Bapak Ibu. Ya. Makanya saya terakhirnya jangan ragu untuk mencoba dan bereksperimen. Ini bukan Gemini ya, bereksperimen dengan teknologi itu aja Bapak Ibu. Ya. Jangan ragu untuk bereksperimen menggunakan teknologi atau TIK ya. Ya. Saya yakin kalau Bapak Ibu semangat ya, niat benar-benar bisa. Ya. Belajar Bu, bisa kok ya. Nanti ya. Ayo Yanti. Kosong. Pak Pri tak kayak isan mau. Ya Pak Pri baik. 0813 7314 Ada penjelasan kapan? 14 Lagi wakil kan? 8317 317. Saya ngisi wingi sapa Mas? Saya ngisi wingi sapa? Santo. 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 Pengen di Pak Eko Susanto. Oh, P2 Purwodadi. Ika P2. Ika P2 Purwodadi. Tahu. P2 deket sebelum kantor kelurahan, Bu. Apa? Iya, Bu. Ada inspirasi baru akan membuat soal dari sini. Kayaknya ya. Coba refleksi ya, Ibu. Gimana setelah menyanyikan Gemini? Ya. Agis boleh. Ya, Bu. Ya. Setelah ini Gemini. Iki mau nganu enggak? Engko ngerekam enggak rekam, Mbak? Baiklah, Rekam. untuk saya pribadi, setelah mendapatkan pembelajaran atau adanya sosialisasi tentang Gemini ya. Gemini, saya punya ketertarikan untuk membuat Iya. bahan ajar ataupun media pembelajaran menggunakan Gemini ini. Dan semoga nanti ketika terbentur bisa menghubungi mbak-mbak yang cantik. Iya, boleh. Karena kan nomornya sudah Iya. Bu Yanti. Iya. Sangat menginspirasi. Demikian saja. Ya. Jadi itu ya memang Gemini itu sangat membantu modul ajar buat, tapi memang tetap harus diolah ya, nggak bisa langsung di copy paste langsung kayak gitu nggak. Ya kita edit dulu ya. Ntar apalagi minta buatkan lembar kerjanya, tulis lagi, copy lagi gitu. Iya, copy paste. Ya, jadi itu kemudahan kita teknologi AI. Ya, kita bersyukur loh Bapak Ibu, maksudnya tuh di era digital ini sebenarnya dipermudah. Ya, cuma Gemini ini jangan sampai murid tahu, apalagi kalau murid tahu gampang banget dia. Kan sudah tahu. Ya, anak-anak sudah tahu ya. Anak SMA aja, Bapak Ibu bingung buat presentasi, pakai Gamma. Gamma itu langsung bisa buat presentasi langsung. Tapi ketahuan kalau Gamma itu kalau nggak diedit tulisannya di bawah Gamma, terus template-templatenya itu ketahuan banget, kelihatan kalau Gamma. Ya itu. Aku ya rasa. Ya, banyak yang bisa kita lakukan dengan teknologi ya. Jadi itu maksudnya pemanfaatan TIK yang bisa kita lakukan untuk mendukung pembelajaran kita di kelas ya. Ika Latifah. Saya coba ya putarkan apa yang sudah pernah saya lakukan ya.
Katanya saya belum pernah nyoba ya Bu ya, katanya Gemini ini juga bisa membagi jam pelajaran untuk guru. Misalnya waka kurikulum ya. Nah, katanya bisa, tapi saya belum pernah nyoba karena kan saya bukan waka kurikulum ya. Jadi saya juga belum pernah nyoba. Katanya bisa. Misalnya sebutkan aja nama-nama gurunya, jam-jamnya, nanti dia langsung buat sesuai kayak gitu. Buat tabel kayak gitu. Ya, laporan bisa, semuanya bisa. Ya, laporan juga bisa. Ya. Saya mengerjakan tugas-tugas PGP itu idenya dari Gemini, Wah, Ibu. PGP itu banyak banget tugasnya dari Gemini saya buatnya itu. Di Gemini ini bisa nggak kita tanya nomor yang bakal keluar besok? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nomor online ya? Kira-kira. Dia nggak bisa juga, saya pinjam 100 nggak bisa. Sejuta tapi boleh kali. Nomor terus Apa? Nah ini saya perlihatkan, saya memakai papermode. Ibu sudah tahu Quizzes papermode? Nah, papermode itu ya, ini saya nge-print KPD-nya ya. Ini yang saya sudah praktekkan di kelas ya. Jadi kalau anak nggak boleh bawa HP, dia pakai scan barcode gitu. Jadi kita yang scan pakai HP. Ini pakai Quizzes ya, yang ini. Nah, ya. Kertas paper. Iya, jawaban anak, Bu. Di Quizzes. Jadi Bapak Ibu ngeprint dulu, ya, scan barcode-nya. Ya, ini saya biar semangat, kadang-kadang saya kasih anak ya 2000 itu aja gak senang ya. Iya benar Bapak Ibu, saya kadang apresiasi anak kasih yang ini ya. Ya. Ini contohnya saja. Ini yang pakai, ini yang saya bilang, kita cuma pakai laptop kita, anak yang maju. Ya, gantian anak-anak maju. Kalau tidak pakai InFocus. Ya. Balik. Masuk dari sini. Banyak ya Bapak Ibu. Nah, ini buat ular tangga pakai Canva bisa Bapak Ibu. Saya buat komik juga ya. Itu komiknya saya buat dari Canva juga. Ide naskahnya dari Gemini. Kalau mau buat naskah cerita, ya Ibu ini aja. Anda adalah guru SD kelas 2. Buatlah naskah cerita ya, naskah komik cerita anak ya. Ikalatif Pak, bukan kaitan Pak Pin ya kan. Nah ini Bu, kalau mau buat komik sudah ada, tinggal Bapak Ibu terapkan, cari karakternya di Canva ya. Nah ini, tinggal diterapkan aja. Ya. Nah ini sudah ada ini. Jadi gampang ya. Yang apa terkait yang ini tadi yang terkait ya. Ya. dari kemarin Mau ya Bu ya. Di situ aja apa-apa. cara pembuatan dapat Oh ya. prosesnya kok anak tiba-tiba kayak Ya, bentar ya. Saya bantu ya Bapak Ibu. Ibu sudah tahu Quizzes kan? Ya, sudah. Kita buka Quizzes ya. soalnya les juga pakai Kita login kalau pakai akun Belajar ID katanya sudah banyak yang gratis katanya Bapak Ibu ya. Ini. Kalau pakai Quizzes soal-soalnya bisa nyari langsung di sana. Kita pilih-pilih salah satu.
Kalau pakai papermode, Bapak Ibu harus punya Infocus. Salah satunya. Kemudian harus ada 2 gawai, laptop dan HP. Ya. HP itu diinstal Quizzes di HP. Ya. Jadi nanti terkonek. Contohnya saja, misalnya saya cari di sini bahasa Indonesia aja ya, bahasa Indonesia kelas 5 ya, langsung aja yang ini ya. Kalau di Quizzes bisa nyari soal dari orang lain, Ibu nggak usah buat. Ya, kalau mau mudahnya. Ya. Kalau mau mudahnya ambil soal dari orang lain. Misalnya ini, saya ambil ini yang 10 soal ya. Misalnya dilihat-lihat dulu udah cocok gitu kan. Ibu langsung klik aja. Ya. Kemudian start now. Kalau bahasa Indonesia mulai biasanya ya. Ini karena nggak di bahasa Indonesia kan. Nah, Ibu pilih yang kertas papermode ini ya Bapak Ibu. Diklik. Nah, Bapak Ibu harus ngeprint ini dulu. Ini bisa untuk berapapun. Jadi lebih bagusnya Bapak Ibu print kemudian laminating biar awet. Ini bisa dipakai untuk kapanpun. Jadi nanti disesuaikan dengan absen 1 berarti murid 1 ya. Nah, ini caranya kalau sudah di print, Bapak Ibu ini di sini ya. Ini soalnya kalau papermode pilihannya harus 4. Dia kalau 5 dia nggak bisa karena di papermode ini cuma ada A, B, C, D ya. Jadi gimana? Kalau dia A berarti A-nya harus di atas. Kalau dia milih B berarti diputer B-nya di atas. Kalau dia milih C, diputer C-nya di atas. Gitu loh Bapak Ibu. Iya, ini ada abjadnya Bapak Ibu. Ya, ini kelihatan nggak? Ya, ini kan ada A ya. Nah, ini pokoknya hurufnya pilihannya itu harus di atas ketika dia memilih. Nah, ini ada A, ada B di sini, ya. Ini B kan, nah, kayak gitu, ya. Jadi ini di print dulu, dilaminating Bapak Ibu. Kalau sudah, ini harus ditulis namanya Bapak Ibu. Misalnya create, biar Bapak Ibu nggak apa, besok nggak buat lagi, ditulis dulu di sini kelas 5. Jadi besok kalau Ibu pakai langsung aja kelas 5. Tapi dilihat anaknya ada yang masuk apa enggak. Terus tulis. Oh, absen 1 Adi. Tulis dulu. Absen 2 enter. Absen 2 Budi misalnya. Terus gitu ditulis dulu. Udah itu baru save. Sudah start Bapak Ibu. Nah, ketika di start di HP Bapak Ibu nanti ada. Jadi ini koneksi dengan HP Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh saya perlihatkan ya. Kemarin saya ngisi di SD 68. Kita buka TikTok saya dulu juga. Ya, boleh add TikTok saya boleh. Ya, boleh di-follow. Ya. Follow ya. Nanti ada ininya apa? Kayaknya saya pernah ini ya. Nah, ntar masuk dulu. Buat absen barcode itu gimana? Absen barcode berarti pakai Excel Bu kalau nggak salah itu ya. Excel tuh ada untuk mengeluarkan barcode sendiri, ada Bu. Excel yang biasa atau Excel yang Google Spreadsheet sama Google Sheet, Excel tuh sama aja kayaknya. Caranya saya pernah itu lihat di YouTube ada Bu caranya Bu. Tapi saya belum pernah belum pernah buat. Ya, ada bisa itu pakai caranya buat barcode-nya. Iya, scan-nya harus ada yang emang alat untuk nyekan ya.
Nah, mana ya? Bentar. Nggak pakai apa? Nah ini ya. Nah ini nah Bapak Ibu. Nah ini kita pakai HP. Nah Ibu ininya ngangkat gini. Tadi kalau mau ini saya bawa dulu nanti. Nah ini nanti ada di HP ini. Yang hijau ini benar, yang merah salah. Ya. Ini saya ketika praktek di SD 68, KKG SD KKG gugus 13. Jadi ada SD 68, SD 65, 66 ya. Ini yang datang. Nah, ini saya minta guru praktek. Ya. Jadi kita pakai HP, kita duduk aja nggak apa-apa ya. Karena bisa diperbesar, diperkecil. Yang penting anak itu pas megang barcode-nya jangan ketutupan. Jadi anak itu harus megang di kertas kosong. Jadi enak Bapak Ibu, habis itu Bapak Ibu nggak usah koreksi, langsung ada hasilnya. Ya. Jadi tinggal ngeprint aja dulu, print itunya, terus tinggal dibagikan ke anak. Gitu ya. Itu contohnya saja Bapak Ibu. Ulangannya pakai itu. Ya bisa ulangannya pakai itu juga. Ulangannya bisa pakai itu. Anak dibagi aja, tapi harus anak yang sudah bisa baca ya Bapak Ibu. Kalau anak yang nggak bisa baca berarti soalnya harus gambar-gambar. Nah, jadi biar anak itu kita bantu anak itu untuk kembang tumbuh juga, atau soalnya bisa dengan memang soal, tetapi soalnya yang nggak usah panjang-panjang, anak bisa baca perlahan-lahan gitu. Ya, itu. Disesuaikan aja sama murid ya, gitu karakteristik murid. Jadi nanti ada di tampilan layar soalnya, terus udah itu anak baca, sudah gitu. Kalau semuanya sudah, jangan di-scan dulu, karena kalau sudah di-scan bentuk soalnya jadi kecil, karena sebelahnya untuk bukti anak sudah ngumpul. Kalau anak sudah ngumpul dia ungu warnanya. Kalau yang belum namanya belum ungu, itu berarti dia belum terscan gitu. Yang penting sinyal Bapak Ibu, kalau nggak ada sinyal nggak bisa. Nah jadi gini aja, Bapak Ibu duduk aja, bisa langsung gini-gini aja, gini. Scan. Ya. Nah, bisa itu Bapak Ibu dipakai ya. Nah, bisa Bapak Ibu silakan. Apalagi kalau jam-jam siang Bapak Ibu, kalau kita jelasin nggak mungkin kan anak, kita permainan caranya biar anak tetap fokus ya, itu dengan itu ya. Saya jujur aja, sama kalau jam terakhir itu udah kelasnya panas ya, udah, jadi saya lebih sering permainan. Itu saja, kalau misalnya nanti ada tanyakan silakan tanyakan ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatan kami berbagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang tanyakan nanti bisa via Japri ya, Japri ya. Kita bisa follow medsos ya, jadi follow ya, ya, di follow di medsos ya, silakan. Ya, pokoknya selagi saya bisa bantu, saya bantu. Kalau misalnya saya belum jawab, bukan berarti saya sombong, mungkin saya ada kegiatan ya Bapak Ibu, karena PGP juga sebentar lagi mau selesai ya, saya PGP Angkatan 11, ini bulan Desember Lokakarya kan, Lokakarya yang terakhir, panen karya kalau dibilang ya, ini sudah mulai modul 3, ini banyak kerjaan. Saya juga ikut Wardah Inspiring Teacher ya, kalau Bapak Ibu tahu, nah itu saya juga ikut ini ya, belum selesai juga, jadi banyak kegiatan yang bukan job sih, yang menyibukkan diri aja. Itu saja. Ya, Google Trainer sudah selesai, Google Trainer tinggal nunggu ini. Itu saja. Kalau kalian hobi ikut olahraga, kalau saya tunggu dia Itu saya. Kalau perlu lagi boleh diundang. Itu saja ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Bu Yuni dan Bu Ika atas materi yang diberikan dan sangat bermanfaat sekali. Mungkin pengennya Ibu itu masih banyak persoalannya ya, waktunya sudah banyak siang dan terlihat kegelisahan di matamu. Oleh sebab itu, ya misalnya nanti ada benturan pertanyaan mohon diberikan. Iya, iya, Pak. Dan ini luar biasa sekali, materi ini termasuk memudahkan guru-guru dalam membuat soal dan membuat kalau nanti anak SD itu malah semangat tertarik gitu. Jadi, terima kasih dan maaf kalau kurang penyambutan sebagainya. Nah kemudian ini khusus untuk guru-guru SD 1 Sekaton, bahwa SD 1 Sekaton ini dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Oleh sebab itu nanti di semester ini ya kita buat soal sendiri. Kita buat soal sendiri, tentu saja dengan kisi-kisi juga nggak asal sembarangan. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, apa nanti kita mau sepakat kerjasama dengan SD 1 Tegalrejo atau bagaimana? Tapi di grup-grup itu, guru dan sekolah-sekolah lain pengennya itu mencontoh kita yang sudah melaksanakan. Nah, oleh sebab itu nanti hari apa kita makan lagi bagaimana caranya. Jadi kalau besok hari Bapak di kopi, di kebelinting, hari Sabtunya malah banyak keluar, banyak yang keluar. Jadi mungkin 2 hari ini belum bisa. Tapi itu segera dilaksanakan. Gitu. Nah ini berbeda kita buat soal sendiri. Demikian yang saya sampaikan dan terima kasih ini Bu Ika dan Bu Yuni nggak tahu ya sampai jam segini kalau seperti nanti tapi pesan nasi gitu nggak tahu ya dari mana Nggak apa-apa. Kalau praktek nggak terasa, Pak. itu ya jadi mau dimaklumi mau dicicip jadi nanti demikian. Dan sebelum kita buka supaya agak ceria ya, kita foto bersama dulu untuk dokumen Bu Yuni, Bu Ika, dan dokumen kita bersama. Dan takutnya kalau nanti langsung makan dan Langsung balik. Bukan atau yang dengan bercucuran dari mana ya? Iya. Gimana? Sudah ente ya, Pak. Iya. Demikian dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.